warga NU khususnya, dan semua umat Islam bangsa Indonesia umumnya, mereka harus tahu peristiwa sholat Jumat di jalanan hanyalah satu dari sekian banyaknya bukti bahwa umat Monas Limin 212 telah banyak menyimpang dari ajaran para ulama Ahlus Sunnah. Dedengkotnya kaum 212 si keturunan imigran Rizik Syihab pun, jejak digitalnya telah terbukti bahwa dia mengajarkan konsep al-wala wal bara, konsep buatan pendiri Wahabi, yang juga menjadi ajaran para tololis di seluruh dunia. Maka dari itulah, mari kita rapatkan barisan, kita genggam kuat-kuat fatwa para ulama kita. Tolak aksi-aksi mereka yang selalu mengatasnamakan agama hanya untuk membodohi umat Islam bangsa Indonesia. Kita lawan habis-habisan gerakan mereka yang semakin hari semakin mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Adeke Jum'ah kudu ono ing papan kan mesti permanen. Masjid berarti neng Monas rasa. Berarti sing neng Monas iki ya dudu NU, ya dudu Muhammadiyah. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Ya Allah, saksikan saya demi Islam, demi Ahlus Sunnah wal Jamaah, demi Nahdlatul Ulama, demi NKRI, saya siap mati. Mereka sudah jelas-jelas ingin mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berkedok atas nama agama. Siap terus berjuang, siap terus melawan, tidak peduli ancaman, kita akan melawan sampai ajal. Bangsa Indonesia harus melawan para keturunan imigran beserta para budak-budaknya. Karena jika terus dibiarkan, sudah pasti mereka akan semakin menginjak-injak martabat kita bangsa Indonesia. Bila perlu semakin perbanyak video pernyataan sikap seperti saudara kita di Banyumas, sebagai bentuk perlawanan kita, sekaligus untuk membangkitkan kesadaran bangsa pribumi Indonesia, supaya menolak gerakan para kadrun keturunan imigran yang tidak pernah berhenti mengusik ketenangan kita bangsa Indonesia. PBNU sebagai rumah besar umat Islam bangsa pribumi Indonesia pun telah memberikan peringatan terhadap mereka supaya menghentikan aksinya. Namun malah dibalas dengan hinaan yang sungguh menyakitkan kita semua. Jadi sampai kapan kita harus membiarkan mereka para keturunan imigran terus membuat kerusakan-kerusakan di bumi kita Indonesia? Lagi-lagi Bani Kadrun pembenci pemerintah yang tergila-gila dengan khilafah bikin ulah. Mengacak-acak tatanan sosial bernegara dengan dalil agama, namun sebenarnya gila kehormatan. Apakah mereka tidak malu sering mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi kelakuan tidak terpuji? Ini bukan lagi masalah pendukung atau pembenci Bapak Presiden Jokowi, tapi ini menyangkut harga diri warga pribumi. Apakah kita sebagai warga pribumi hanya akan diam kalau selalu dilecehkan? Belum lagi ada kajian atau penemuan yang menyatakan bahwa nasab kehabiban mereka tidak terbukti. Silsilah mereka terputus dan tidak tersambung kepada Nabi. Artinya, apakah mereka keturunan Nabi atau bukan masih diragukan. Dan segelintir warga pribumi Nusantara kenapa juga ikut memuja-muja keturunan imigran dari Yaman ini. Ikut demo kecam pemerintahan dan tidak menghormati simbol negara. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah simbol perdamaian. Dahulu suku-suku di Mekah dipersatukan dengan ikatan Islam. Bahkan saat meletakkan Hajar Aswad, Kanjeng Nabi melibatkan 4 suku besar di sana. Sebagai simbol atau bentuk gotong royong, perdamaian dan persatuan. Tapi kelompok keturunan imigran dari Yaman ini malah sebaliknya. Selalu membuat sekat pemisah antar ras dan golongan. Membedakan derajat Habib dan bukan Habib, mengedepankan kasta, belum lagi suka bikin kekacauan. Demo di jalanan sambil teriak takbir katanya mengagungkan nama Tuhan. Tapi semua ini hanya politik. Mereka sangat berambisi meraih kekuasaan, bukan dengan cara resmi, namun dengan cara ilegal. Kecam pemerintah, hina simbol negara, caci maki kepala negara yang tidak sejalan dengan mereka. Dan warga pribumi Nusantara yang sudah terlanjur ikut kelompok mereka sebab tertipu bujuk rayu agama. Sadarlah, Anda hanya dijadikan alat permainan mereka. Anda hanya dijadikan budak karena mereka mengaku sebagai majikan. Sadarlah bahwa mereka hanya tamu dan numpang di NKRI. Sudah numpang tapi tidak tahu diri. Masih banyak Habib lain yang cara berpikir dan kelakuannya tidak seperti mereka. Ikutilah yang tidak seperti mereka.
Ini sangat berbahaya. Kelak anak cucu bisa mengatakan bahwa demo adalah bagian dari ibadah. Ini sudah parah. Demo adalah bentuk ketidakpuasan akan takdir yang mereka terima. Bentuk protes pada ketetapan Tuhan. Yang seperti ini mau Anda ikuti. Begini ya Drun. Mereka yang katanya para majikan dari Yaman itu ketika demo dan mengacau pemerintahan, mereka hidup enak, kebutuhan hidup tercukupi, bahkan lebih, karena diberi oleh para buheri yang suka kekacauan. Sementara Anda hanya dapat lelah, lapar, dan dosa. Anak istri Anda tinggalkan demi untuk bertemu junjungan Anda di patung kuda. Pekerjaan harian Anda tinggalkan demi tujuan Anda yang Anda sendiri tidak tahu karena sudah terlalu rumit dan rapi dibungkus agama. Untuk saudaraku sebangsa dan setanah air yang masih cinta dan menghargai pribumi Nusantara, perlu kiranya Anda berpikir 1000 kali untuk mendukung apalagi ikut kelompok mereka. Kasihan para pemimpin bangsa. Masalah sudah banyak, dari korupsi, pembangunan belum selesai, mengentaskan kemiskinan belum sempurna. Ini masih ditambah lagi rencana demo yang berjilid-jilid dan tak berkesudahan. Ini proyek besar, ini agenda besar. Jangan tertipu, jangan anggap ini jihad membela kebenaran. Tapi ini bentuk kebencian pada pemerintah yang ujungnya bisa menimbulkan pemberontakan.